mengenai Kanjeng Nabi datang ke sebuah makam dan melihat makam ini katanya sedang menangis karena dapat azab. Kemudian Kanjeng Nabi mencabut pelepah kurma, ditancapkan ke kuburan itu. Jadi sebenarnya orang-orang yang mengharamkan ziarah kubur itu karena menabur kembang itu seharusnya dia jual pelepah kurma. Iya, kasih solusi dong. Kan nggak boleh nabur kembang, haram, bid'ah. Ya udah, yang sunnah kan pelepah kurma. Mbok ente sing jual gitu. Nah, yang aku sunnah jadi kepikiran gitu. ya. Ya. Aku tadi kepikiran ya. Apa? Mau jual pelepah kurma. Ini mau ketemu Kang Yasir di forum, jadi mungkin keterangannya bermanfaat buat saya dan juga buat teman-teman. Pertama begini Kang Yasir, saya pernah agak lama berada di Ternate. Waktu itu saya didhawuhi sama Kiai Faizi, coba ziarah ke, beliau bilang 2 nama, Sultan Nuku sama Sultan Babullah. Alhamdulillah saya sampai. Poin saya adalah begini, saya tanya ke teman tempat saya nginep selama beberapa hari itu, sini ini kalau orang ziarah ke wali itu di mana tempatnya, saya bilang gitu. Dia mengungkapkan begini, agak tidak tahu Pak orang-orang sini tentang ziarah wali-wali gitu. Akhirnya bahasanya saya ubah, kalau ke tempat kuburan yang dikeramatkan di mana, gitu ya. Oh ada Pak di sana. Akhirnya saya nyampe ke diantaranya Sultan Babullah itu, yang kita tahu dari sejarah beliau itu berhadapan dengan Portugis ya waktu itu ya, di masa yang tadi jenengan singgung di awal. Nah posisinya bagus sekali di atas tinggian gitu ya, penuh pohon cengkeh, pokoknya sejuk. Saya nyampe sana agak sore. Saya lama di sana tapi tidak ada satupun orang ziarah, hanya saya. Waktu itu saya sama imamnya, saya sampai tiduran segala macam karena tempatnya bagus ya, bersih itu, ada keramik segala macam. Mungkin hal yang pengen saya kulik, barangkali Kang Yasir bisa memberi tambahan ilmu buat saya. Kalau tadi disebutkan bahwa di tanah Jawa, Sumatera sampai ke Maluku itu sebagai satu jaringan jejak-jejak kewalian, dapat disimpulkan atau hipotesis di kita tradisi ziarah ngopeni para aulia, para wali itu kan masih dahsyat luar biasa. Tetapi di Maluku, di Ternate itu kurang menonjol. Tentu saja ada dinamika perubahan zaman yang terjadi ya. Dengan melihat benang merah jaringan jejak-jejak aulia tadi itu, apa gerangan yang terjadi atau yang bisa dijadikan teori mengapa di tanah Jawa itu hasanah ini terpelihara dengan luar biasa. Adapun di sana di Ternate, di Maluku yang menjadi bagian dari jaringan itu kok tampak kendor gitu loh. Saya tidak melihat bahwa ini hanya faktor teman saya saja secara personal, karena saya lama di sana itu memang tidak ada yang ziarah. Begitupun ketika saya nyampe di tempatnya Sultan Nuku itu juga tidak ada ziarah kecuali saya gitu ya. Itu barangkali saya perlu keterangan tentang itu. Itu satu. Yang kedua, ini saya penasaran aja. Pada umumnya di kuburan itu ngomong tentang pohon-pohon ya. Di mata awam saya itu saya selalu melihat pohon beringin yang sangat besar. Lalu kemudian kalaupun pohon beringin yang besar itu tidak ada atau juga ada, itu ada pohon-pohon Kamboja yang luar biasa. Barangkali Kang Yasir bisa membantu saya mendapatkan pemahaman itu falsafahnya itu apa, itu bagaimana? Kira-kira 2 itu saja Kang Yasir yang ingin saya tanyakan. Matur nuwun. Alhamdulillah, matur nuwun Pak Edi, ini pertanyaannya. Ini juga yang sampai hari ini juga kami belum bisa menjawab mengapa di Jawa lebih dahsyat ya, bahkan menjadi berkah ekonomi bagi para pengusaha travel perjalanan gitu. Ya, berkah ekonomi. Nah ini juga gini ya, ini mumpung banyak yang studi-studi ilmu sosial,
Nanti biasanya orang-orang yang jualan di sekitar makam, termasuk yang travel umroh, travel haji, termasuk travel ziarah, itu dalam kajian-kajian mutakhir dianggap sebagai komodifikasi agama, kapitalisasi agama. Karena memanfaatkan orang ziarah, yuk jualan yuk gitu. Itu bagi saya menyesatkan. Karena apa? Karena orang yang berjualan di pinggir makam, dekat makam wali, orang yang buat travel perjalanan ziarah wali, itu jelas-jelas orang-orang yang dapat berkah-berkah daripada kewalian-kewalian ini tadi. Gitu. Itu bukan komodifikasi. Gitu. Nah, tapi kan mereka jadi gila belanja sampai sana. Ini ada yang beli ini, lebih banyak belanjanya daripada ziarahnya. Ya menunjukkan bahwa dia ziarah itu ya belanjanya itu. Menunjukkan bahwa dia ziarah itu belanjanya itu. Gitu. Nah, kira-kira demikian kalau di Jawa. Tapi kalau di luar Jawa enggak. Cuma saya ada satu cerita teman saya ada dari Gorontalo, Dikson namanya. Dikson ini Pak Edi, dulu daftar PNS enggak belajar. Mau tes enggak belajar. Dia keliling ke makam-makam wali di Gorontalo. Kirim ke makam wali. Begitu tes PNS, lulus. Padahal enggak belajar. Makam wali. Nah suatu ketika dia datang ke Jawa, datang ke seorang kiai, saya nanti mungkin kalau ketemu Dikson saya akan tanya siapa kiai yang dia datangi dulu gitu. Kiai ini bertanya kepada kiai itu gini, Pak Kiai, ini saya mau ziarah di sini, kira-kira ke siapa saya harus ziarah gitu. Pak Kiainya tanya, kamu berasal dari mana? Saya dari Gorontalo Pak Kiai. Ya. Nanti kalau kamu pulang ke Gorontalo, kamu selesaikan ziarah di Gorontalo karena tempatmu itu lebih tua daripada di sini. Nah, gitu. Jadi daerah-daerah sana-sana itu lebih tua. Kira-kira kalau disimpulkan yang di sana itu Dewan Suronya, kalau di sini Dewan Tanfidiyahnya. Di sana itu Dewan Suro, yang di sini Dewan Tanfidiyah. Gitu. Nah, cuma memang sejauh ini butuh ada kajian mengapa kok tradisi ziarah wali sangat bergelora di Jawa tapi tidak di Sumatera atau di tempat-tempat lain gitu ya. Bahkan kalau kita cerita tentang wali di Sumatera, itu mereka taunya wali itu ya wali Songo di Jawa gitu. Songo di Jawa, bukan wali-wali di sana gitu. Ya ini bisa nanti yang dari luar Jawa ini, tadi Mas Towel itu dari Bangka, perlu diupayakan ini gitu, perlu dihidupkan di sana gitu ya. Kemudian yang kedua, Kamboja itu memang biasa ada di makam-makam. Yang saya tahu Kamboja itu adalah simbol dari kesempurnaan doa-doa yang dipanjatkan. Kalau tradisi tradisi dosonomonya atau language game-nya dalam tata bahasa Jawa, Kamboja itu artinya kasampurnaning budi lan pujo. Maka disebut Kambujo. Kesempurnaan budi dan doa. Pujo itu maksudnya doa. Sehingga dia ditanam di makam-makam Kamboja gitu ya. Dilihat dari bunganya juga nanti dia ada 4 gitu. Dan warna-warni juga ada yang kuning, ada yang merah gitu. Nah itu menunjukkan kualitas-kualitas doa-doa yang dipanjatkan gitu ya. Ya kalau dari sisi fikihnya hal-hal begitu itu kita sudah maklumi dari hadis-hadis yang kita baca mengenai Kanjeng Nabi datang ke sebuah makam dan melihat makam ini katanya sedang menangis karena dapat azab. Kemudian Kanjeng Nabi mencabut pelepah kurma, ditancapkan ke kuburan itu. Gitu. Jadi sebenarnya orang-orang yang mengharamkan ziarah kubur itu karena menabur kembang itu seharusnya dia jual pelepah kurma. Iya, kasih solusi dong. Kan nggak boleh nabur kembang, haram, bid'ah. Ya udah, yang sunnah kan pelepah kurma. Mbok ente sing jual gitu kan. Nah, yang aku sunnah jadi kepikiran gitu. ya. Aku tadi kepikiran ya. Apa? Mau jual pelepah kurma. Gitu. Jadi yang dijual jangan cuma kurmanya sama madunya aja, pelepahnya dong dijual. Biar kami yang suka ziarah ini membeli gitu. Nah, jadi nggak kasih solusi mengharamkan tabur bunga, tapi tidak kasih solusi pelepah kurma gitu. Nah, yang sunnah itu kan pelepah kurma. Gitu. Nah, karena di sini tidak ada, akhirnya kita dikiaskan oleh para ulama dengan menabur kembang gitu untuk mendoakan karena tasbih-tasbihnya kembang ini mendoakan ahli kubur yang ada di dalam gitu.
Nah demikian nalar-nalar begitu banyak, tetapi karena tidak diungkapkan. Tapi itu juga tidak sekedar nabur ini. Sekarang sekar itu kalau dalam terminologi epistemologi tasawuf Jawa, sekar itu artinya doa. Jadi sekar kan bunga. Makanya orang Jawa kalau nyebut ke makam itu kan nyekar. Nah, nyekar itu maksudnya ngirim doa. Disimbolkan dengan menabur bunga. Begitu bunga sudah ditabur, artinya doa sudah sempurna dipanjatkan. Sehingga tabur bunga di makam itu pasti dilakukan setelah berdoa. Nah, nggak boleh tabur dulu terus doa. Lah iya belum doa kok sudah ditabur gitu. Jadi doakan dulu, baru ditaburkan kembang gitu ya. Loh kembangnya nanti itu untuk makanan jin dan setan. Oh nggak mungkin karena tadi sudah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Enggak mungkin datang demitnya, udah dibaca-bacakan kan gitu ya. Oh ini ada kemenyan, ada dupa dibakar. Ini kan mendatangkan demit. Oh enggak mungkin, kita tadi sudah tawasul, sudah sholawatan. Ya enggak mungkin lah demitnya datang gitu. Kepanasan lah dia gitu. Ya sebenarnya sesederhana itu gitu. Cuma karena kita selama ini mikir pakai ini jadi agak susah. Oh enggak Kang Din. Oh ya, beringin tadi lupa. Nah, beringin ini juga ada banyak tafsir dan language game atau permainan dosonomo dalam struktur pemahaman Jawa. Kalau ringin itu nanti mengacu kepada nilai-nilai waroan, kewaro atau waroon, jadi warongun. Sampai sekarang masih ada nama orang Jawa waringin gitu. Maksudnya tuh wari'in, waro artinya orang yang berhati-hati gitu. Maka dia ditanam beringin itu sebagai peneduh-peneduh di pinggir-pinggir jalan. Kenapa? Orang yang bisa menjadi peneduh itu orang-orang yang wara gitu. Satu lagi biasanya gayam. Ya. Gayam itu biasa di pinggir-pinggir jalan juga atau biasa di sumber-sumber air. Dekat-dekat sumber air itu nanti biasa ada gayam. Di mana ada sumur tua, di situ nanti dekat situ ada gayam gitu. Kira-kira demikian Pak. Tapi nanti di setiap daerah punya pemaknaan sendiri sesuai struktur pemahaman di daerah tersebut gitu ya. Intinya semuanya mengacu kepada pemahaman yang suci. Beda sama otak-atik gatuk. Jadi beda ya. Itu tadi namanya kalau dalam struktur pengetahuan Jawa namanya permainan jarwo doso. Jarwo doso itu mencari makna untuk kebaikan-kebaikan. Tetapi kalau otak-atik gatuk mencari makna untuk guyon-guyon dan untuk nyek-nyekan. Nah, misalnya tadi waringin itu dicari apa pemahaman untuk kebaikannya. Oh ini gitu. Apem, oh itu pemahaman untuk kebaikannya afwan. Wah itu otak-atik gatuk. Oh bukan. Kalau otak-atik gatuk, apem itu kan sesuatu yang kenyal-kenyal bisa digini-ginikan. Nah itu otak-atik gatuk kalau itu. Itu untuk guyon-guyon, untuk lucu-lucuan gitu. Kerikil, oh itu keri-keri ning sikil. Nah itu otak-atik gatuk, bukan jarwo doso. Nah permainan kayak gini tadi orang sering memahami. Nanti kalau membahas masalah tadi waringin Kamboja kasampurnaning budi lan pujo, oh itu otak-atik gatuk. Bukan, ini bukan otak-atik gatuk. Ini namanya permainan jarwo doso. Ini permainan bahasa Jawa gitu. Loh itu kan nggak boleh gitu. Ya dalam bahasa Inggris juga ada permainan kayak begitu. Gitu. Contoh apa? Itu loh kalau belajar Derrida ada difference sama difference. Nah, oh difference sama difference artinya beda. She sama si beda. Roland Barthes itu buat buku S strip Z. SZ gitu. Itu permainan kata dalam bahasa Inggris. Itu kok nggak dibilang otak-atik gatuk. Gitu. Jawa sama aja kayak gitu. Bobot, bibit, bebet. Cuma ganti-ganti e, i, u, e-nya gitu. Ya itu mungkin penting untuk dibaca. Untuk apa? Untuk membaca khazanah kebudayaan ini tadi. Gitu. Nanti mungkin ahlinya kalau di Jogja itu ada Mas Irfan itu gitu ya. Kalau untuk membaca sastra Jawa gitu ya. Cuma saya dapat kayak gini ketika membaca tadi pohon-pohon ini tadi apa sih Nogosari gitu ya. Oh ini artinya ini. Oh ya udah, ambil makna baiknya, bukan makna ngenyek-ngenyeknya. Nah gitu. Nah, kalau kalbun salim itu ngenyek-ngenyek kalau itu. Demikian kira-kira, monggo.